Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang cara meraih Ramadan yang sempurna. Ada 3 poin pembahasan. Nomor satu, persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Nomor satu, persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kenapa yang kita contoh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Karena merekalah umat Islam di awal-awal kemunculan agama Islam yang oleh Nabi Muhammad diberikan rekomendasi umat yang Bu, kalau sudah offline gak usah buka online. Ini ngerame-ngerame ini Facebook aja ini. Ngerame ini apa? Zoom aja ya, nanti zoomnya ndak kuat jebol nanti. Umat terbaik, maka tidak ada yang kita contoh kecuali siapa? Para salaf. Nah, dalam kisah ini ada pertanyaan lucu di Surabaya. Ada ustadz ngisi di Surabaya, ndak saya sebutin tempatnya ya nanti karena ini ada online-nya juga. Ustadz itu diundang dari Jakarta. Nah, ini baru. Terima kasih Bu Tiara. Jazakillah khair. Tapi biasanya berwarna kalau offline gini. Kalau ini biasa ada jahe anget, ada teh, ada. Sudah. Diundang dari Jakarta untuk ngisi di Surabaya. Ngisi pengajian. Judulnya apa? Persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Setelah semua materi disampaikan, mendekati 2 jam, ada salah seorang jamaah tanya, dokter dari Jombang, saya nggak sebutin namanya juga ya, ada dokter dari Jombang tanya, gini Ustadz, kalau persiapan Nabi Muhammad, kemudian persiapan para salaf, kemudian amalan Nabi Muhammad, amalan para sahabat, insya Allah kami buka Google ketemu Ustadz. Yang kami mau tanya cuma satu, Ustadz kalau mau Ramadan ngapain? Wes itu aja. Dan ustadznya pinter juga. Ustadznya bilang apa? Loh, Anda ndak disuruh nyuntuh saya. Perintah dalam Al-Quran itu Anda disuruh nyuntuh siapa? Nabi Muhammad. Jadi urusannya apa? Anda mau tanya saya ngapain? Oh betul. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian perlu kita ketahui, jangan ngelihat ustadz. Karena terkadang ada di antara amalan ustadz yang tidak tentu sesuai dengan Nabi Muhammad dan para salaf. Tapi yang diikuti siapa? Langsung mencontoh Nabi Muhammad, langsung mencontoh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu poin pertama. Poin kedua, cara agar Ramadan kita senantiasa on fire. Ngerti on fire? Kebakaran. Iya. Apa on fire? Dengar enggak berita di Blitar ada rumah nyimpen bahan mercon 500 kilo meledak, 7 orang meninggal, 12 luka-luka, 20 rumah rusak. Tahu berita itu? Kemarin di Kasembon loh. Masya Allah. Jadi Kasembon ini nggak mau kalah memang. Harus begitu. Sudah Blitar masuk berita nasional, Kasembon kemarin, sekarang rame di berita. Tapi kalau Kasembon kelasnya tidak sampai 500 kilo. Itu katanya cuma 10 kilogram. Jadi 10 kilogram dia simpen di black. Ngerti black? Yang biasa isinya kongguan, isinya rengginang, itu diisi apa? Diisi bibit mercon. Dan Masya Allah meledak. Dan ternyata juga beberapa rumah rusak, ada yang sempat kritis juga. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, amin. Nah, maka yang kedua Bu, poin kedua yang akan kita bahas, ada beberapa tips atau beberapa tips yang menjadikan Ramadan kita tetap semangat mulai awal sampai akhir. Yang ketiga, nomor 1 tadi apa? Persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Poin kedua, beberapa tips
yang menjadikan Ramadan kita tetap semangat mulai awal sampai akhir. Yang ketiga apa? Loh, apa? Yang Anda tulis tadi loh? Belum? Yang ketiga belum? Saya juga mikir, lupa juga saya soalnya. Yang ketiga, amalan-amalan yang menjadikan Ramadan kita sempurna. Jadi nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, amalannya apa saja? Selain apa? Selain yang wajib, selain puasa, selain sholat fardu, nanti akan ada amalan-amalan spesial dan amalan-amalan khusus yang menjadikan Ramadan kita sempurna. Baik, kita mulai yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Nomor satu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah muknah mulazamah keluarga sakinah yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu lebih pantas. Masa ginian? Ini online loh, live nasional loh ini. Nah, ini. Sudah. Yang pertama, mohon maaf Bu Tiara ya, bercanda aja. Biar banyak, alhamdulillah. Nanti masukin kresek aja ya. Nomor satu, apa persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Ayat tentang Ramadan, tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sampai kemudian uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, dalam surat Al-Baqarah. Ibu-ibu tahu enggak, tengah-tengahnya ayat itu berbicara tentang ayat doa. Ayat apa? Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka jawablah apa? Fa inni qarib, sesungguhnya aku apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku terus akan menjawab doa setiap ada orang yang mau berdoa. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, apa rahasianya kok di tengah-tengah ayat puasa ada ayat tentang doa? Oleh mereka disebutkan, Bu, ada 2 poin. Poin yang pertama, perkara yang tulis. Ada 2 poin kenapa di tengah-tengah ayat puasa terselip di sana ayat tentang doa. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, tidak ada persiapan yang lebih hebat untuk menyambut datangnya Ramadan dibandingkan doa. Tidak ada persiapan yang lebih hebat untuk nyambut datangnya Ramadan kecuali doa. Sip. Anda ini nulis beneran tah? Iya? Oh ya, bagus sudah. Kalau maksud saya, Bu, gini aja. Tapi enggak apa-apa, terserah ya. Terserah kecondongan masing-masing. Kalau saya lebih cocok yang nulis salah satu aja, notulensi. Yang lainnya fokus dengerin. Karena kalau Anda sambil perempuan itu tidak multi talent. Kalau laki-laki multi talent. Laki-laki itu sambil dengerin, kebalik. Oh. Ya udah, lanjutin kalau gitu ya. Kalau perempuan sambil goreng tempe, sambil gendong anak, suami tanya kaos kaki di mana, bisa jawab enggak? Bisa. Tapi kalau pas pengajian kok enggak gitu ya? Kalau pas pengajian sambil pegang HP, sambil nulis, sambil dengerin ustadz, kacau kabeh. Sing ditulis, mbek sing dirungokno, mbek HP ini gak podo kabeh. Enggak, sudah. Maka nomor satu, apa hikmahnya? Tidak ada persiapan menyambut Ramadan yang paling keren kecuali doa. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh para ulama,
amalan salah satu yang menjadikan Ramadan itu sempurna adalah doa. Salah satu amalan yang menjadikan Ramadan itu sempurna adalah doa. Karena Ramadan adalah bulannya apa? Doa. Salah satu dalilnya apa? Di sana disebutkan ada Lailatul Qadar, yang barang siapa berdoa pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, doanya diterima apa enggak? Diterima. Kemudian ada lagi buka puasa. Ada salah satu doa yang tidak tertolak, yaitu ketika orang sedang berbuka puasa. Kemudian tentang puasa, doanya orang puasa oleh Allah tidak ditolak. Betul apa enggak? Nah, maka oleh para ulama disebutkan kenapa ada ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Karena berapa, Bu? Dua. Nomor satu, tidak ada persiapan yang lebih baik untuk nyambut Ramadan kecuali doa. Nomor dua, bulan Ramadan adalah bulannya doa, maka salah satu ibadah untuk menyempurnakan Ramadan adalah apa? Sip. Sekarang apa doanya? Apa doanya untuk nyambut Ramadan? Salah satunya doa yang diambil dari hadis yang dhaif, tapi kemudian boleh disebutkan oleh para ulama untuk diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, atau doa yang dibaca oleh Ustazah Maya tadi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan dan jadikan Ramadan selamat untuk kami, dan terimalah Ramadan itu dari kami. Nah, itu menunjukkan beberapa doa untuk kita mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab. Disebutkan siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif. Kanu yad'unallaha sittata ashhurin qabla Ramadan li an yuballighu syahra Ramadan. Para salaf itu, Bu, itu berdoanya minta ketemu Ramadan itu mulai 6 bulan sebelum Ramadan. Ayo dihitung, kalau 6 bulan sebelum Ramadan berarti bulan apa? Ayo coba dihitung mundur. Sya'ban, Rajab, apa? Jumadal akhirah, Jumadal ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Jadi mereka doa untuk ketemu Ramadan itu mulainya bulan Maulid. Bulan apa? Bulan Maulid atau Rabiul Awal. Itu mereka sudah mulai doa, ya Allah jadikan umur kami panjang sampai kami bisa ketemu bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu di sini doa minta ketemu Ramadan mulai bulan apa? Atau baru mulai hari ini? Itu pun belum doa, baru dengar. Iya, mulai kapan, Bu? Nah, maka itu ibu-ibu sekalian, nomor satu, apa persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Tulis kathratud du'a. Kathratud du'a, memperbanyak berdoa. Dan doa yang khusus apa? Minta ketemu bulan Ramadan. Sip. Nomor dua. Nomor dua, apa persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh dengan syarat mampu beli tiket dan akomodasinya. Apa? Nomor dua, kanu yastaqbiluna Ramadhana
bitaubatin nasuh, bitaubatin nasuh. Mereka nyambut bulan Ramadan dengan apa? Taubatan nasuha. Dengan apa, Bu? Tobat. Wis, disingkat aja. Apa persiapan para salaf nyambut Ramadan? Tobat. Saya mau tanya, kenapa perlu tobat? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Ada mic 2. Mas Dian, mic-nya berapa? Coba, kenapa perlu tobat? Angkat tangan. Silakan Ibu di itu yang di tiang ingkang ten wingking. Sabar. Shh, kedengeran yang lain nanti dicontek. Hati-hati loh. IASI menyiapkan hadiah umrah untuk 10 orang. IASI atau mukenahnya Bu Tiara? Ustadz Rifki. Terima kasih Ustadz. Nggih, silakan. Biar kita masuk bulan puasa itu dalam kondisi suci, bersih. Lah itu ya pasti. Gak maksud saya apa tobat itu loh untuk pengaruhnya Ramadan. Kalau orang setelah tobat suci ya betul, tapi belum. Jazakallah khair. Ini betul, tapi tidak seperti yang saya inginkan, Bu. Mohon maaf ya, tapi jazakumullah khair. Ada sesuatu yang kurang pas itu, kayak gitu. Silakan. Salah awas. Terus kadung dikai mic loh ini. Ya, bismillah, baca Al-Baqarah dulu sampai khatam. Silakan Ibu. Karena kita manusia kalau terjadi dosa, buatnya sekali dosa salah. Terus kalau banyak dosa, Kita harus banyak-banyak taubat bersifat. sama dengan yang belakang, sama. Kurang pas. Ini saya silakan yang depannya silakan Ibu sebelahnya dulu ya. Ya Ustaz, karena dosa menghijab doa. Kurang satu lagi. Ya, jazakillah khair. Satu lagi, tambah satu lagi pas itu. Untuk persiapan amal mungkin Ustaz. Sip, dua-duanya betul. Barakallahu fiik. Sudah, yang depan belum beruntung ya. Apa hadiahnya Bu Tiara? Dapat door prize Ustaz. Dapat door prize. Umrah tadi. Ya itu dari Ustaz Rifki gak apa-apa. Ya Allah. Siap, barakallahu fiik. Terima kasih Bu. Ini jawabannya. Yang lain bukan salah, yang lain betul. Karena tobat mensucikan apa? Jiwa. Kita perlu ndak nerima Ramadan dalam keadaan jiwa yang suci? Perlu. Yang kedua tadi, karena kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa selayaknya harus ngerti untuk betul. Tapi yang paling penting Bu, Ramadan kan bulannya ibadah. Ramadan kan bulannya doa. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya. Anda mau nulis kan tadi? Iya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa. A-D-D-A koma atas. Ada wad-Dawa, W-A-D-D-A W-A koma atas. Ada wad-Dawa. Apa kata Ibnul Qayyim? Laisa syai'un yuthqilul ibadah illa dzunub. Tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan ibadah kecuali dosa. Saya ulang ya, tidak ada sesuatu apapun yang paling memberatkan ibadah kecuali dosa. Nah berarti kalau Ramadan kita mau beribadah Bu, kan kita kepingin ibadahnya enteng, betul enggak? Puasa itu kayak nikmat, sholat taraweh terasa nikmat, kemudian bangun untuk menyiapkan makan sahur buat keluarga terasa ringan, kepingin nggak? Nah semua itu Bu, tidak akan Anda rasakan nikmatnya, tidak akan Anda rasakan ringan untuk melakukan itu kalau Anda masih banyak dosa. Kalau kita masih banyak dosa, berarti nyambut Ramadan dengan apa? Tobat. Tulis. Dan salah satu yang terpenting ketika bertaubat
adalah haqqun adamiyun. Saya kok kayak dikti anak TK ya. Ini saya kebiasaan offline online garai kan. Kalau online kan harus pelan-pelan ya. Kalau offline gini kan tidak seharusnya. Kenapa Bu? Gini, yang perlu diperhatikan ketika bertobat itu apa? Hakun adami. Hakun adami itu apa? Dosa antar sesama manusia. Ibu-ibu tahu kan hadisnya Bu? Setiap Senin, setiap Kamis, amal manusia diangkat untuk disetorkan kepada siapa? Bu? Bu? Jangan-jangan Anda sudah puasa ini ya? Hari Senin ya? Kok ketoknya lemes gini? Bu, Senin dan Kemis amal kita oleh malaikat diangkat. Disetor kepada siapa? Allah. Dan pada hari itu, Senin dan Kamis tadi, Allah ampuni semua hamba. Kecuali dua. Siapa? Orang yang melakukan dosa syirik. Yang kedua, rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Seorang manusia yang punya masalah dengan orang lain, kemudian Allah bicara sama malaikatnya, anziru lihadaini hatta yastaliha. Dua orang ini jangan diampuni dulu, dosanya jangan dihapus. Sampai kapan? Sampai mereka berdua bermaaf-maafan. Nah, maka kalau mau tobat antara kita dengan Allah penting apa enggak? Penting. Tidak kalah pentingnya antara kita dengan sesama yang salah satu kalau saya lihat di Malang yang penting antar sesama pengurus majelis taklim. Penting apa enggak? Saya tahu Bu, majelis taklim iki pengurusnya ngerasani kono ngerasani kono. Loh kok jadwalnya ganti? Oncene nyaingi majelis taklimku cek sepi. Loh kok ustadze malih ndek kono? Oh mesti kuncane mbak sing situ iku kurang adab lek mbek ustadz lu langsung WA, lu langsung nyerobot. Ada apa ndak? Enggak, bukan jamaah, pengurus. Mana angkat tangan yang pengurus, angkat tangan. Ayo angkat tangan pengurus. Perlu ndak minta maaf? Perlu. Kenapa? Ramadan itu Bu, kita kepingin dosa kita habis. Sementara yang menjadikan Allah tidak mengampuni kita itu apa? Kalau punya urusan dengan sesama manusia belum apa? Yang paling enteng, masih ingat kan berapa hari yang lalu? Malam nisfu Sya'ban. Apa salah satu keutamaannya? Disebutkan dalam hadits yang hasan, Allah mengampuni semua hamba. Yang tidak diampuni siapa? Dua. Orang yang melakukan syirik dan orang yang punya masalah dengan orang lain belum. Akhirnya Bu, panjenengan tahu tidak? Malam nisfu Sya'ban itu mulai jam 12 siang saya itu kepo, saya ngecek statusnya teman-teman. Semua statusnya tulisan menjelang malam nisfu Sya'ban. Kalau saya ada kesalahan, pernah ada khilaf, omongan yang kurang berkenan, sikap yang kurang menyenangkan, tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan agar tidak terhalang dari ampunan Allah pada malam nisfu. Dengerin. Itu malam nisfu Sya'ban itu pendidikan untuk legowo atine nyambut Ramadan, bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Memang Allah menjadikan batu loncatannya itu malam nisfu Sya'ban, tapi berikutnya ya begitu terus, jangan cuma malam nisfu Sya'ban. Sama seperti orang yang mengatakan begini, tidak ada sunnahnya maaf-maafan menjelang Ramadan. Ya betul, tidak ada. Tapi sunnahnya orang yang punya salah minta maaf. Bahkan bukan cuma sunnah, hukumnya apa? Kalau Anda salah sama saya, Anda minta maaf wajib enggak? Wajib. Saya punya salah sama Anda, saya minta maaf wajib enggak?
Wajib. Lo kok dibilang nggak ada sunnahnya? Lo memang kalau mengkhususkan awal Ramadan menjelang Ramadan untuk minta maaf tidak ada sunnahnya, tapi kita sebagai manusia biasa yang yakin banyak apa tadi Bu? Banyak dosa, maka pantas tidak kalau kita minta maaf. Nah, maka amalan kedua apa Bu? Persiapan para salaf menyambut Ramadan apa? Tobat. Kalau dengan sesama manusia jangan malu, eman Bu, wis ping piro kita Ramadan. Koyok sepertinya kok gini-gini aja, ya ndak? Kok benulan yus mek ngene-ngene tok. Yo sahur, buka, traweh, ngaji, sahur, buka, traweh, ngaji, sahur, buka, traweh. Lu turu nih kapan ya? Sahur enggak. Buka, traweh, turu, sahur, ngaji, buka, traweh, turu, sahur, ngaji. Kok ngono terus, tapi kok sepertinya ndak ada apa? Tidak ada pening. Nah, mungkin karena memang Ramadan kita tidak sempurna. Kenapa? Karena Ramadan kita tertutupi oleh dosa. Poin kedua paham? Sip. Poin ketiga. Angkat tangan yang kaya, yang kaya, yang kaya. Yang miskin wis, yang miskin, yang miskin. Loh, iki kaya gak, miskin gak? Oh, setengah-setengah ya, sedang-sedang saja. Alah gaya tok aja gak dijalui ya kan? Anda ini soge tapi rotok medit. Ndak. Wis. Kaya miskin itu kan urusan apa Bu? Hati, betul kan? Ada orang kaya, yo masih merasa kurang. Ada orang miskin, masya Allah bahagia, seneng bagi-bagi, seneng ngejak mangan, seneng traktir. Ada ndak? Ada, nanti pulang diamuk bojone. Entek mana duit? Nah sudah. Tapi yang kita maksud di sini orang yang kaya secara harta. Secara apa? Harta. Sekarang dengerin. Ketiga, persiapan para salaf yang ketiga, dan ini alhamdulillah kami ceramah dan sudah kami amalkan. Jadi artinya kudu ngomong tok. Hati-hati kualat loh, sing ngilokno ustaz ngomong tok ini hati-hati loh. Banyak kisah orang kualat sama saya banyak. Itu tanya Mas Dian itu. Hati-hati loh, ngetok ingin ngwalati Pak. Yo menuju kepada kewalian. Meh tadi wali, meh, tapi belum kayaknya, meh. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Gini, amalan ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Kitabnya beliau judulnya Lataiful Ma'arif. Di sini Bu, kanu adalah kebiasaan para salaf. Yukhrijuna zakata amwalihim, mereka mengeluarkan zakat mal mereka. Mengeluarkan apa? Zakat mal. Adalah kebiasaan para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengeluarkan zakat mal mereka fi Sya'ban, pada bulan apa? Sya'ban. Saya mau tanya, kalau keumuman orang di masyarakat kita dibilang salah, ya ndak salah, betul. Kalau keumuman masyarakat kita Bu, kalau mau ngeluarin zakat mal nunggu bulan apa? Ndak salah, ngenteni pahalanya dilipat, betul apa ndak? Iya kan loh, lapo maneman Mbak de Sya'ban diluungkas loh. Ramadan kalau dikeluarkan di bulan Ramadan pahalanya semakin, betul apa ndak? Saya mau tanya, orang yang kelaparan bisa ditunda laparnya. Ojo luwe dhisik yo, luwe ini di Ramadan ae. Soalnya zakatku metuning kok di bulan. Tadi mau beli Pertamax, bensinnya wantri, akhirnya tak tunda dulu. Anda kira mau ngasih Anda nguyai segoro? Ngasih orang Malang itu nguyai segoro, yang ada wong Malang ngei wong Kediri. Nah ini
kita amalkan. Alhamdulillah dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer, dan mudah-mudahan tahun depan atau kalau mumpung masih ada waktu Bu Tiara, teman-teman IASI dan Mukena itu lakukan yang sama. Apa itu? Kami dari SDO kerjasama dengan Mu'alaf Center Kediri, kerjasama dengan 3 majelis taklim ibu-ibu di Pare. Majelis taklim Cinta Surga, majelis taklim Bunda Smart, sama majelis taklim MI Muhammadiyah Tanwir. Itu apa Bu? Mengeluarkan sembako Ramadan keluarnya kemarin. Keluarnya kapan? Kemarin. Berasnya Bu ribuan kilo, dan tidak pakai gembar-gembor. Oh, beras mek saupoy rame ram. Ya. Kita keluarkannya kemarin. Kenapa dikeluarkannya kemarin Bu? Lihat ucapannya para salaf. Isti'dadul fuqara'i listiqbali Ramadan. Supaya maaf ya, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang fakir dan miskin, itu mereka ndak bingung ngadepi bulan Ramadan karena di rumahnya sudah ada persiapan, beras sudah ada, minyak sudah ada, sedikit uang untuk nanti beli-beli bumbu juga ada, Abu Shanum telur 2 truk ada, siapa lagi? Ada yang ngasih kopi, gula, minyak, tepung, apa? Anda tidak pengen berbagi suami gitu untuk janda-janda menjelang Ramadan? Tidak kepingin Bu? Mereka butuh suami loh Bu, menyambut Ramadan itu. Kalau ada suami kan bahagia Bu ya. Coba yang suaminya tidak ada, coba saya mau testimoni. Mike, tidak guyon, bercanda. Nah, makanya apa? Maka mereka mengeluarkan zakat mal mereka itu dikeluarkannya di bulan apa? Sya'ban. Supaya apa? Orang miskin itu tidak panik. Dengerin Bu ya, maaf sekali. Apalagi mohon maaf ya, teman-teman kita yang miskin yang di rumahnya masih punya anak-anak yang kecil, kelas 3 SD, kelas 6 SD, ada anaknya yang masih TK. Ramadan itu kan wis ndak usah pura-pura lah. Ramadan itu kan bulannya makan kan? Wis ndak usah gaya to. Oh, bulannya terawih. Oh, bulannya qiraatul Quran. Ramadan bulannya siap-siap makan besar untuk buka puasa itu kan kolok, es dawet, es buah. Pembukaannya sudah 3 loh, kolok, es dawet, es buah. Nanti ada lagi bubur kacang hijau. Nanti makannya ada gurami goreng, jangan asem, sambal terasi, segone anget, kerupuk, uyel. Itu makan utama. Penutupnya ada lagi agar-agar, kutir, puding, pada sama semua ya. Sudah lengkap. Wes, makanya habis buka puasa kari ngerokok dok, seperempat jam keturun. Tangi sahur. Loh mas sahur, loh terawih kapan? Loh turu. Kenapa? Keluarkan waktu. Nah jujur gitu ndak puasa kita itu kan. Waktu Anda kecil. Nah maka yang saya omongkan apa? Teman-teman kita yang di rumahnya ada anak-anak yang masih, mereka kepingin bu ibunya itu masak yang macam-macam untuk bakal mereka buka puasa. Mereka kepingin bu request bu buka puasanya pakai ini itu, buatin ini buatin itu, minta es ini minta es itu. Kepingin nggak mereka? Nah maka sodakohnya Ramadan tetap, sebelum Ramadan juga mulai sodakoh. Dibungkus ibu, berasnya kasih 5 kilo, kasih minyak goreng 2 liter, kasih tepung 1 kilo, kasih kopi, kasih teh, kasih susu kental manis, kasih lagi minuman-minuman saset yang pantas buat Ramadan yang anak-anak kecil seneng. Masukin kresek merah, kirim ke rumahnya. Seneng gak kira-kira mereka? Nah senengnya mereka itu bu, pahalanya ngalah-ngalahi kalau Anda sodakohnya nunda sampai Ramadan. Kenapa?
menghilangkan kecemasan dari hati orang beriman. Kira-kira betul apa enggak ini? Ya kudu betul loh, Ustadz yang ngomong kok, ya apa? Enggak. Nah itu loh Bu, maka mulai sekarang zakat mal mulai dihitung. Anda wajib zakat enggak sih? Ini muka-mukanya mustahik semua ini. Anda mustahik mau zaki? Hah? Satu tahun dimajuin enggak apa-apa, dimajuin boleh. Misalkan, oh lah tapi hitungan 1 tahunnya kan masih kurang 2 bulan, boleh enggak dihitung sekarang? Boleh. Sehingga untuk tahun depan hitungannya maju setiap menjelang bulan Ramadan. Lek ngenteni utang hitungannya kurang 3 bulan, wah perhitungan era, perhitungan sekali. Ya Allah ngasih rezeki. Nah sudah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat mal. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin nyambut datangnya bulan Ramadan, mereka tidak panik, mereka tidak sumpek. Anda mungkin tidak ngerasain, gara-gara alhamdulillah suami cukup, orang tua cukup, anak-anak juga tidak terlalu ribet, tidak kakean anak. Coba bayangin orang-orang yang keluarganya suaminya tidak ada kerjaan, istrinya kerjanya pas-pasan biasa, anaknya banyak, semuanya masih kecil. Mereka mikir, Bu, nanti sahur pakai apa ya? Nanti buka puasanya ya apa? Akhirnya, anak-anaknya menjelang buka puasa diarahkan ke masjid semua. Manu nak majelis taklim bagus. Padahal apa? Di rumah ndak ada buka puasa, ndak kesian sama mereka. Nah itu yang ketiga. Nomor 1 apa tadi? Doa. Nomor 2, tobat. Nomor 3, kalau belum wajib zakat ya apa? Ayo, itu kan yang diamalkan para salaf, mengeluarkan zakat mal. Kalau tidak wajib zakat ya apa? Ya sodako. Itu nomor 3. Nomor 4, apa amalannya para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Amal keempat, al-hirs alal amali hatta yastariha fi Ramadan. 2 bulan. Berarti mulai bulan apa? Sebelum Ramadan, Rajab ya. Rajab, Sya'ban. Mereka itu Bu, kerjanya keras. Kerja keras 2 bulan atau bisa jadi lebih menjelang Ramadan. Pertanyaannya, kenapa mereka kerjanya keras menjelang Ramadan? Supaya di Ramadan mereka tidak perlu lagi kerja, tinggal fokus apa? Ibadah. Nah maka amalannya para salaf Bu, masuk bulan Rajab itu kerja keras, serius, kerja 3 periode, takbir, la ilaha illallah. Siapa tahu jadi komisaris kan? Nggak ada yang amin nih, guyut doi. Ya Allah, telat malaikatnya ngalih. Sudah, mereka kerja Bu, supaya apa? Nanti di bulan Ramadan mereka tidak terlalu ribet untuk kerja, sehingga waktu yang seharusnya untuk kerja sebagiannya mereka kurangi untuk fokus ibadah. Tapi mohon maaf, memang ada orang-orang yang memang kerjaannya harus tetap di bulan Ramadan. Contoh, tukang jahit. Angkat tangan. Tukang jahit. Tailor. 1. Mana lagi? Tukang jahit. Bisa istirahat 10 hari terakhir Ramadan? HP lek perlu dipateni. Mbak, kainku lho ya wis 2 wulan. Iki tak gawe riyo lho, Mbak. Arisan keluarga, Mbak. Turun kok fitting, Mbak. Turun kok lek ono masang-masang payet tambahan lho, Mbak. Turun kok lek ono benange sing gak keterima, benange gak cocok segala macam. Tenan lho, Mbak, awas lho. Pernah ngerasain ya? Sering. Apalagi biasa yang tukang sofa, tukang horden. Apalagi kue lebaran, orderan masuk. Ini kue kering 2 toples, ini bikin apa sekarang kan ya lagi musim ngasih bingkisan isi kue itu namanya apa?
Parcel zaman dulu, sekarang bahasanya baru Pak. Pampers. Apa? Hampers. Oh keren. Padahal ya podo, ya parcel, ya hampers. Sekarang ini kalau ndak istilah baru itu kayak ndak keren gitu loh. Menyediakan pesanan hampers untuk para ustadz. Isi ini mek telung toples. Tapi keren, kotaknya keren. Wis talah, kotaknya gak usah keren-keren tapi isi nih sing akeh. Ini kadang-kadang kalah mbek pitane tuh, buka pitane suwe. Duh, lek naleni angel men. Solasinya itu Bu, sak gulungan teh gak nyolasi. Dibuka telung toples. Toplesnya sak gini loh. Kegedean ini. Ya sak gelas inilah, luwih gede didik. Itu dipakai tamu sak keluarga wis entek. Padahal rumahnya ustadz itu tamunya Masya Allah. Faham ya? Maksud saya ngerti ya? Sudah wes guyon. Tapi gini, tapi kalau anda ngerti yo dianggap serius saja enggak apa-apa. Sudah, maka mereka itu Bu kerjanya keras. Tujuannya apa? Nanti masuk Ramadan insya Allah bisa lebih fokus ibadah. Maka yang bisa kerjaannya dicicil mulai sekarang dicicil. Nah sekarang tak kasih beberapa contoh. Beliin baju lebaran buat anak. Sekarang sudah beli baju lebaran buat anak? Oh saya Bu, kalau ingat baju lebaran kudu nangis saya. Saya di Batu mulai tanggal 6, 7, mulai tanggal 7, 8, 9 Ramadan. Istri saya kasih duit berapa? 50 juta atau berapa kemarin? Lupa saya. Loh gak percaya. Suudon. Ini muka-muka orang kaya ini sudah. Saya kasih duit istri saya. Baik. Kan percis rumah istri saya itu percis depannya Batos, Batu apa Lipo Plaza. Persis itu kalau dijual mahal itu. Strategis. Sudah, saya kasih duit. Nah, beli baju lebaran buat anak-anak. Si kecil dikasembon karena sakit kan. Baju lebarannya paling banyak dia. Dapat berita dia meninggal. Sampai hari ini sama istri saya baju lebarannya belum dibuka. Saya suruh ngasihin orang, gak tego bang katanya. Jadi sampai sekarang baju lebarannya Mujahid itu masih rapi di kamar. Saya bilang kasihin orang, ndak manfaat. Gak tego. Tapi ya gitu, tapi apa? Mulai sekarang Bu dicicil, beli baju lebaran. Jangan nunggu diskon digoroi. Regone diundakno dhisik baru di. Tanya yang jual-jual salad itu. Salad spesial Ramadan diskon 15%. Sadurunge wis mundak 30%. Enggak ya. Sudah. Nah maka terus ngecat rumah. Nanti kalau ngecat rumahnya seminggu sebelum lebaran diazab sama tukang sampean. Kenapa? Lu ngecat rong dino mek sakmene. Bingung Anda? Lu masang keramik toilet wis 3 dino gak mari-mari. Wong toilet mek berapa sih? Toilet itu berapa meter sih? Masuk sebesar ruang tamu? Kan enggak. Nah maka dicicil mulai sekarang. Tujuannya apa? Supaya Ramadannya fokus. Selesai. Amalan menjelang Ramadan selesai. Tak tambahi bonus-bonus yang Anda sudah tahu. Mulai latihan puasa, mulai latihan baca Al-Quran, mulai latihan sholat tahajud, mulai latihan sedekah. Tujuannya apa? Supaya nanti masuk bulan Ramadan amal-amal tadi sudah terbiasa Anda lakukan. Fokusnya apa? Al-Quran. Fokusnya apa? Al-Quran. Mulai latihan banyak-banyak baca Al-Quran. Sip. Sekarang poin kedua. Apa poin kedua tadi? Cara agar Ramadan kita selalu kebakaran. Apa tadi kebakaran? Anda ngerti on fire nggak? Saya khawatir nggak ngerti. Dikira kebakaran kemenan nanti. Nanti ditulis kebakaran gitu. Nggak.
On fire itu semangatnya senantiasa bagus, selalu apa ya, on fire, yo semangat terus itu. Semangatnya itu tidak pernah lemah. Kalau kita biasanya bu, ya podo, panjenengan sama, saya sama. Semangatnya itu di seminggu pertama, masjid-masjid penuh, majelis taklim penuh, apalagi tadarus Al-Quran tidak berhenti. Bahkan saking semangatnya ada yang hari pertama Ramadan tembus 6 juz. Lapor sama saya, alhamdulillah Ustadz, hari ini selesai 6 juz. Menis gak WA maneh. Dirapel hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak perlu ngaji. Kenapa? Rapel di hari pas akeh laporan, pas gak ngaji gak laporan. Ini kebiasaanmu kena ini. Sudah. Maka bagaimana tipsnya agar Ramadan kita bu semangatnya tetap membara mulai awal sampai akhir. Dan titik beratnya Ramadan itu kan madrasah. Madrasah itu apa? Sekolahan kan? Berarti titik beratnya kan bukan ketika sekolah, tapi setelah lulus. Anda mau ngapain setelah lulus? Anda mau kerja apa? Anda mau melakukan apa? Sama seperti Ramadan. Karena Ramadan ini madrasah tahunan, maka tujuannya tentu bukan hanya Ramadannya, tapi apa yang kita mampu lakukan setelah Ramadan. Berarti kita mau di awal Ramadan semangat, di tengah Ramadan tetap semangat, di akhir Ramadan justru semangatnya yang paling tinggi, dan semangat itu terbawa sampai kita keluar dari bulan Ramadan. Sip. Nomor satu apa kira-kira enaknya apa? Apa bu nomor satu enaknya? Hah? Nomor satu, tulis, usahakan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ibadah zahir dan batin. Usahakan setiap ibadah kita itu ibadahnya zahir dan batin. Apa maksudnya? Dengerin. Nulisnya selesai. Ojo batik, nulis. Usahakan setiap ibadah yang kita lakukan ibadahnya apa? Zahir dan batin. Contoh, ibadah bu, kalau diterima hadiahnya dari Allah apa? Misalkan gini, ibadah Anda sama Allah diterima, terus Allah kan pasti kasih reward kan? Reward ngerti? Reward, hadiah. Hadiahnya apa? Ayo angkat tangan, Mike. Kasih Butiara, itu Butiara. Salah, awas. Ayo, apa ibadahnya untuk orang yang oleh Allah apa hadiah untuk orang yang oleh Allah ibadahnya diterima? Betul. Aduh. Hadiahnya adalah ibadah yang lain. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Kasih door prize ya, berarti 2 sudah. Ada berapa door prize-nya? 15 Ustaz. 15. Loh, jamaahnya banyak loh. Kok 15 toh? Nggak adil ini. Sudah. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh para ulama, al-ibadatul maqbulatu turithu ibadatan ba'daha. Ibadah yang diterima itu apa cirinya? Mewariskan ibadah berikutnya. Apa arti mewariskan? Akan mendatangkan, memunculkan ibadah berikutnya. Berarti kalau sholat duhurnya khusyuk, tumakninah, tenang, dinikmati, wudhunya sempurna, sholatnya tepat waktu, berjamaah, ternyata zuhurnya oleh Allah diterima. Apa cirinya? Zikir setelah sholat, enteng betul, subhanallah, 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 enak zikirnya. Zikirnya sama Allah diterima. Ba'diyah zuhur itu dilakukan dengan ringan sekali.
sunnahnya 2, dia bisa melakukan sampai 4. Kan begitu kan? Barang siapa sholat sunnah 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, apa jaminannya? Tidak akan disentuh api neraka. Enteng apa berat? Berat. Kalau enteng, hadiahnya tidak mungkin sebesar itu. Karena memang itu berat. Kenapa berat? Karena zuhur itu, Bu, waktu orang istirahat kerja. Ketika digunakan banyak untuk ibadah, istirahatnya akan berkurang. Ada yang harus segera makan untuk kembali masuk kantor, ada yang harus nyiapin untuk meeting berikutnya. Ribet. Nah, maka Bu, kalau zuhur Anda diterima, maka ibadah setelah zuhur akan terasa apa? Ringan. Nah, berarti apa, Bu? Berarti ingat, kalau kita kepingin hari kedua Ramadan ringan, loh Ustadz kok hari kedua? Loh kan tentu diawali dari hari apa? Pertama. Hari pertama menentukan kebaikan hari kedua. Hari kedua menentukan kelancaran hari ketiga. Hari begitu seterusnya. Teng sampai kapan? Lah, sampai kita meninggal. Insya Allah, sampai kita meninggal. Hari ini baik, besok baik. Maka Bu, saya punya prinsip cuma satu. Wes, gak usah kakean prinsip. Ustadz, moto hidupnya apa? Pret, mengalir bagaikan air. Halah, itu di koran-koran zaman dulu wes wakeh itu. Atau apalagi moto hidup, saya bukan yang terbaik, tapi berusaha menjadi yang satu tok. Apa itu? Jadilah orang baik sekarang. Wis, itu tok. Kalau sekarang baik, ke depannya apa? Pasti baik. Jadi tidak usah mikir besok. Aku ben kerja ya apa ya? Anakku ben bayar sekolah ya apa? Engkau lek aku loro berobate dinterno sapa? Gak usah, maaf, ini bukan Jawa tok ya. Ndak usah kebanyakan risau. Cukup Anda yakin sekarang. Cukup Anda yakin sekarang Anda baik. Selanjutnya serahkan kepada siapa? Allah. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsani illal ihsan. Betul apa enggak? Balasan kebaikan apa, Bu? Kebaikan. Berarti kalau hari ini Anda baik, besok sama Allah dibalas apa? Besok baik, besoknya dibalas apa? Nah, maka datangnya husnul khatimah itu diawali kapan? Right now. Apa right now? Al-hin, sekarang juga. Jadi lucu kalau orang bayangin husnul khotimah tapi sekarang ngopi, sekarang ghibah. Dia lupa bahwa bentar lagi dia bakal mati. Dari mana ceritanya husnul khotimah muncul kalau tidak diawali mulai sekarang? Nah, itulah Bu. Nah, supaya Ramadannya besok semangat, besoknya tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat sampai meninggal, ibadahnya zahir dan batin. Contoh, ibu-ibu kalau Ramadan kan biasa punya target Al-Quran. Ada yang targetnya khatam 1 kali. Itu yang umum kan? Berarti kalau khatam 1 kali, Ramadannya 30 hari, 1 hari berapa? 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, 1 juz itu berapa lembar? 10. Dibagi 5 kali waktu sholat. Berarti sekali sholat baca berapa? 2. Mudahnya sebelum sholat baca 1, setelah sholat baca 1. Teori wenteng. Praktek, saiki sik kesel. Engko ae marisa menisan. Marisa teraweh. Aduh meripat kok rada abot ya. Engko bengi tangi sahur lho. Ales engko bengi tangine luwih cepet. Sadurunge nyiapi sahur tak ngaji dhisik karena utang maghrib, utang isya, berarti engko bengi macane petang lembar. Bisa? Tidak ada. Amal itu menurut Imam Syafi'i ada anginnya. Ada apa? Angin. Apa maksudnya? Ibu-ibu tahu orang main layangan enggak?
Main layangan itu menyesuaikan arah angin apa enggak? Iya kan? Wah, anginnya api rek, ndang diombul nih, iya apa enggak? Nah, menurut Imam Syafi'i, ibadah itu ya begitu. Ada anginnya. Ketika anginnya sudah lewat, enggak bisa lagi dinaikkan. Maka enggak boleh nunda ibadah. Sudah, sekarang punya target bacaan Quran satu hari berapa? 1 juz. Dimulai setelah sholat subuh. Ketika punya target, maka normalnya kita, yo saya termasuk, mungkin sebagian dari Anda juga sama, ketika baca Quran itu Bu, mulai moco krasa rodok suwe dihitung, telung lembar, ndak usah dihitung sisanya, kan 10, berarti dikurangi 3 berapa? 7 kan? Saya gak lego, kurangi piro sih? Kurang 7, titik engkas, ngaji mana makso, jelas baru dapat 1, berarti tambah 3 berapa? Ngitungnya gak terima, dibaleni mulai pertama. Papat kurangi piro? Nah, boleh ndak? Boleh, ndak apa-apa. Dosa ndak. Tapi kesannya itu kok seperti ibadah zahir, hitung-hitungan jumlah lembar Al-Quran. Sama seperti orang terawih, kalau cuma terawihnya zahir, ya hitung-hitungan rokaat, wis oleh telu, berarti kurang mek loro. Telu artinya 2, 2, berarti berapa? 6. Kalau terawihnya 11, kurang titik. Kalau terawihnya 20, wis oleh 5, kurang separuh. Apalagi yang sempat viral terawih dengan kecepatan yang luar biasa, katanya 20 rakaat atau sampai selesai witir 23, selesai hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sempat dengar beritanya? Bu, ingat, urusan ibadah itu diterima atau tidak, itu urusannya siapa? Allah. Cuma kita menilai secara apa? Zahir yang kasat mata. Imam Syafi'i mengatakan tumaknina, tenang di dalam sholat, rukuk dirasakno, sujud dirasakno, takbiratul ihram yang tenang, itu rukunnya sholat. Lah sholat kalau kehilangan rukun, sholatnya batal. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Tumaknina rukun, berarti kalau ndak tumaknina, sholatnya sah, batal? Batal menurut Imam Syafi'i. Tapi ya wis lah, masing-masing, ndak usah sok-sokan menilai orang lain. Tapi maaf, yang seperti itu kok kesannya cuma ibadah fisik, ndak masuk ke dalam batin. Kalau ndak masuk ke dalam batin, semangatnya ya tidak mungkin meningkat. Kenapa? Lawang ndak diterima. Kalau ndak diterima, muncul ndak ibadah berikutnya? Tidak. Kalaupun muncul mekso, lek wis kroso mekso, mesti gak khusyuk, bisa ndak diterima? Susah. Kedepannya ya begitu terus. Ini seperti TV, rantai. Seperti apa? Rantai. Sudah. Maka bismillah. Nomor 1, tips agar ibadah Ramadan kita senantiasa semangat, usahakan setiap ibadah, ibadahnya lahir dan batin. Ngaji wis Bu, bismillah. Punya target bagus. Tapi saya pribadi lebih condong ndak pakai target. Kenapa? Maaf ya, jiwa manusia itu Bu ndak seneng terbebani. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa sesuai kemampuan? Karena Allah faham manusia tidak suka terbebani. Kalau terbebani kepikiran, kalau kepikiran stres gak iso khusyuk. Terus bagaimana? Tenang, ngaji aja, fokus, wis bismillah, sing penting ngaji. Tapi targetnya apa? Bukan banyaknya, tapi apa yang aku ambil dari Al-Quran yang aku baca. Bu, orang ngaji dapat pahala easy. Easy. Apa easy? Gampang. Ngaji dapat pahala gampang, biasa. Tapi orang ngaji dapat hikmah.
luar biasa. Maka kita itu ngaji bukan sekedar untuk berapa ayat yang kita baca, berapa juz yang kita telah dapatkan, tapi apa? Apa yang aku ambil hikmah dari ayat yang telah aku baca. Nah, kalau begitu Bu, insya Allah ngajinya enak, ngajinya masuk ke dalam hati, ibadahnya bagus, insya Allah kedepannya Allah memberi keringanan semakin kuat untuk ibadah. Nomor satu, paham? Apa nomor satu? Ikhtiarkan setiap ibadah zahir dan batin, baik sholatnya, Al-Qur'annya, zikirnya, wabil khusus puasanya. Maka sampai ada kan, sudah nanti saya kepanjangan. Bu Tiara, sampai jam? Kalau di jadwal tuh sampai jam 9.30 Ustaz, tapi next time juga boleh kok. Oh jelas, Ya. jangan khawatir. Saya kalau Zoom Bu, itu ndelok jam kayak suwe gitu. Aduh. Tapi kalau offline gini kayaknya, loh kok wis entek gitu. Tapi saya tambah dikit ya. Dikit banyak, tapi dikitnya saya banyak. Saya itu orangnya suka memberi Bu. Dan saya itu loman gitu loh. Seneng saya dikasih sama panitia 5 menit, saya tambah 50 menit, saking baiknya saya itu. Jadi tolong yang husnudon ya. Sudah. Nomor 2. Apa tips agar Ramadan kita Bu sempurna, semangatnya tidak patah di tengah jalan? Kadang-kadang terawih, aduh kerasa wis kesel, aduh mosok terawih maneh nang masjid Ramadan imame wenak tapi suwe, nang musola pinggir omah cuwepet tapi imame bayu gak enak blas lho. Lak ruwet. Nah, biar ndak patah di tengah jalan, poin kedua tulis doa memohon kepada Allah agar diberi semangat ibadah. Doa memohon kepada Allah agar diberi apa? Semangat ibadah. Bu, panggilnya ibu-ibu apa umi-umi? Atau ukhti-ukhti? Atau uti-uti? Apa uti-uti? Ukhti ya? Lah ini ukhti ketuaan. Lah uti-uti ya, uti-uti. Mbak Uti? Sampun mireng nggih? Sampun nyatet? Sampun nggih. Bahasa Jawi napa bahasa Inggris? Nomor 2. Doa memohon kepada Allah agar Allah terus berikan kita semangat ibadah. Bu, awal Ramadan semangat enggak? Hari kedua semangat enggak? Hari ketiga semangat enggak? Bangun sahur hari pertama, gak ono ngantuk blas kan? Sahur. Itu sampai orang sahur itu kan gak nafsu makan ya, wong tangi turu. Kan sahur itu kan kayak mekso gitu loh. Ini hari pertama gak mekso blas. Sego. Weci mambengi eman nek gantek iki mubazir weci. Kolok teko musola mambengi ya Allah. Ibu-ibu itu gemuk kan gara-gara itu ya. Emanan gitu loh. Gak tegolek sampai mubazir ya kan? Umi saya Bu di rumah itu ndak pernah ngambil makan sendiri, ndak pernah. Ketika kami masih kecil, ndak pernah. Anak iki gak mungkin tek, iki gak mungkin tek, di kelompok dadi siji sak piring ini. Iya apa ndak? Delok ndek meja makan, aduh emane kari siji iki lek gak dipangan saiki meneh rusak. Orang zaman dulu loman beneh, kenapa? Ndak punya kulkas. Loman, karena kalau ndak habis pasti rusak. Maka loman diberikan siapa? Tetangga. Saiki medit, kenapa? Wis duwe. Ala gantek gak apa-apa, lebokno plastik di freezer. Oh ala gak apa-apa, lebokno kulkas meneh di
panasi kroso. Ndak, Anda medit gak kroso ya. Zaman ndak ada kulkas, Bu. Waduh. Masak mek titik, kuatir gak entek. Sekarang murko masak ayake, gak apa-apa lek gak entek melbu. Iya apa ndak? Terasa apa ndak? Nah, sudah. Sekarang begini, Bu. Semangat pada hari pertama, kedua, ketiga, saya mau tanya, semangat itu yang memberi siapa? Munculnya semangat itu dari siapa? Allah. Sekarang Anda tahu kan, kalau yang memberi Allah, berarti mintanya kepada siapa? Betul? Mintanya sama siapa? Berarti Ramadan jangan pernah melupakan doa minta semangat. Ojo lali, buko, ya Allah mudah-mudahan menit tetap semangat. Sahur, ya Allah mudah-mudahan hari ini penuh semangat. Nanti malam lagi buka, ya Allah semoga besok tambah semangat. Pulang terawih, ya Allah mohon ya Allah semangatnya dijaga ya Allah. Nah doanya apa? 3, tulis nomor 1, tulis nomor 1, nomor 1, tulis tulis. Belum dah. Nomor 1, setiap selesai sholat fardu, setiap selesai sholat fardu, doanya apa? Doanya Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat yang bernama Muadz ibnu Jabal. Apa doanya? Setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikna wa syuk wa hus. Nah itu doanya. Wis tulis. Sing gak ngerti apa iku, Mak? Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk terus zikir, wa syukrika, terus bersyukur, wa husni ibadatik, dan banyak-banyak bisa beribadah dengan baik. Itu minta sama Allah setiap selesai sholat. Itu kan zikir setelah sholat kan, Bu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kalau dikembalikan kepada poin yang pertama tadi apa? Ibadahnya zahir dan, berarti ketika Anda zikir itu tadi, zikirnya kudu semangat, Bu. Ya Allah melbun jero niati, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Doa yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, minta istiqomah. Itu doa kedua. Doa ketiga, lah sudah tahu semua kan doa yang tadi? Kan itu umum ya, mempersingkat. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh. Oh seru pisan. Buat apa ngaji? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hatiku setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Termasuk makna hidayah apa? Kemampuan ibadah. Sip. Ketiga, wis terakhir, sebelum nanti amalan yang menjadikan Ramadan semakin sempurna, saya singkat. Nomor 3, nomor 1 apa? Ibadahnya ikhtiarkan zahir dan. Nomor 2, banyak doa dan minta kepada. Nomor 3, ikhtiarkan. Ikhtiarkan itu apa? Usahakan. Puasanya bukan cuma puasa perut dan kemaluan. Usahakan puasanya bukan cuma puasa perut dan kemaluan, tapi puasa apa? Tapi puasa apa? Mata, lisan, telinga, mata,
telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, hati, semuanya. Kenapa? Karena ada hadis, tahu kan? Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia puasa perut, puasa kemaluan, tapi lisannya apa? Ghibah. Sampai Ibnu Hazm bilang apa? Ghibah membatalkan puasa. Hati-hati. Bukan batal untuk diganti di lain hari, tapi membatalkan hakikatnya puasa. Karena puasa itu apa sih? Imsak. Imsak itu apa? Menahan. Lo iki poso kok gak iso ngempet. Nah, empeten. Poso. Nanti buka langsung tilpuno. Mbak, iku mangla aku ketok Mbak ning ngarepe omahe. Ya Allah, Mbak. Metu poso-poso iku Mbak gak jilbaban. Lah kok ngono? Aku pas gak sengaja lho Mbak, liwat iku mang Mbak. Sing lanang kate budal kerja dibentak Mbak, pawantel. Mas kok. Ya bukan gitu. Ngempet itu ya seterusnya. Maka ikhtiarkan puasanya puasa apa? Seluruh anggota. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apapun kecuali lapar. Rasulullah bilang apa? Barang siapa tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan sia-sia, dibilang apa? Allah tidak butuh dia puasa. Allah tidak butuh dia puasa. Latihan Bu. Bismillah ngempet. Maka ketika sahur telinga dijak ngomong. Telinga, ojo ngurungokno sing elek-elek yo. Ojo ngurungokno Amar Zoni ketangkep yo. Iris Bella nangis. Dulu janji ndak akan. Baru saya ketemu sama dia, baru sama Mas Dian di Padang, acara Hijrah Fest. Kami turun, dia naik. Gawanteng pol. Saya seperapati gano Bu. 1/10 ada gawan putu. Nggak usah ngomong sama telinga. Kuping, so. Mata dijak ngomong. Mata, saya puasa lo ya. Jangan sampai kamu ngerusak puasa saya. Maka ketika puasa Bu, jangan bukai online shop. Ini poso meripat ini. Api sandale. Gaya riyo pengiriman ini nutut apa ya? Cek admin. Ini kalau dikirim ke Malang kira-kira Ramadan kurang 2 hari nyampe enggak? Puasa. Ngelihat TV, ngelihat dangdut, ibu-ibu senam. Nah, goes kan rata-rata pakaiannya maaf ya, kan ketat ya. Wes bismillah. Enggak usah. Terus apa lagi? Fikirannya dijak puasa. Jangan mikir yang macam-macam. Sip. Sekarang penutup poin terakhir apa? Apa poin yang terakhir? Amalan yang menjadikan Ramadan kita yang saya sampaikan tentu selain yang wajib. Kalau yang wajib ndak iso dinyang. Betul ndak? Kalau yang wajib tidak bisa ditawar, harus dilakukan. Yang saya maksudkan di sini apa? Yang menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti apa? Amalan-amalan ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Pilihan sesuai kecondongan masing. Nomor 1. Apa yang bikin Ramadan kita semakin sempurna? Nginguk wong loro. Apa sih nginguk wong loro ini? Menjenguk orang sakit. Ibu-ibu tahu keutamaannya menjenguk orang sakit? Dilindungi berapa puluh ribu malaikat? 70.000. Orang yang mengunjungi orang sakit di waktu pagi dilindungi 70.000 malaikat sampai sore.
Berarti kalau Anda dilindungi 70.000 malaikat, kepingin maksiat enggak? Enggak, itu menyempurnakan Ramadan, mengunjungi orang sakit. Salah satu keutamaannya karena Anda akan dilindungi 70.000 malaikat, didoakan 70.000 malaikat, dijaga 70.000 malaikat. Sampai kapan? Sore. Kalau mengunjunginya sore, dilindungi sampai pagi. Dan saya sarankan ketika mengunjungi jangan tangan kosong. Jangan tangan kosong, bawa pistol, panah, celurit ya. Jangan tangan kosong, bawa senjata. Senjatanya apa? Parcel, pampers tadi, apa? Hampers atau pampers? Hampers. Oh, Masya Allah. Hampers, bawain. Dan yang paling utama Bu, bukan itu semua. Sarang heo, fulus amplopi semampunya. Mampu 50.000 Mbak, ini sekedarnya wis buat buah tangan hadiah. Kalau mampunya 100, bawa 100. Tujuannya apa? Supaya dia terhibur. Dan Anda yang puasa dapat keutamaan plus. Apa plusnya? Anda mensyukuri nikmat sehat. Orang itu sakit tidak bisa puasa, alhamdulillah saya yang sehat, Allah beri kemampuan sip. Bikin mutiara, membagikan buka puasa di rumah sakit. Gini belum ada majelis taklim yang lain. Boleh Ustaz. Pelopor, mukena, yang lain belum ini. Hasud, astagfirullah. Sudah, tapi mutiara jangan dibagikan di rumah sakit yang keren-keren. Kok Tangkuban Perahu Araya. Yo, iku wong ngene-ngene iku. Mana? RSUD yang kelas 3, yang BPJS yang paling rendah. Ya Allah, buatin makanan yang enak buat mereka. Karena kalau sing sugih dikai panganan enak, waleh apa? Tapi kalau yang maaf ya, kalau yang kurang mampu dikasihin makanan yang enak, dongone gak mandek. Ya Allah Mbak, mudah-mudahan bojomu gak rabi maneh, digituin Anda. Dan doanya orang puasa ya apa? Aman rumah tangga Anda, beres. Atau minta didoain yang lain, mudah-mudahan kuat diwayuh ya Mbak. Mau doa yang mana? Nah sudah, itu nomor 1. Nomor 2, mengunjungi orang sakit. Nomor 2 apa? Berbagi buka puasa. Maaf Bu ya, masjid wis kakean sing ngei. Nggih napa nggih? Masjid, apalagi masjid di perumahan mewah, Gria Santa. Gak usah disumbang ya wis, turah. Coba berbagi buka puasa di mana? Pondok pesantren yatim piatu tahfidz Quran. Gitu loh. Ngomong sama kiainya, Pak Ustadz, di sini santrinya berapa Ustadz? Oh di sini pondok baru Bu, santrinya gratis, ndak pakai bayar. Beda sama pondok pesantren yang uang pangkalnya 60 juta, 40 juta. Anda berbagi buka puasa ke sana, itu sekedar eksistensi, kano fungsi. Lawang pondok sekarang menu makan tuh lo milih, menu makan siang bakso, ramen, rames, rawon. Loh, ini pondok apa hotel? Sudah datang ke pondok, yang santrinya itu Bu, santri tidak mampu, pondoknya gratis. Bilang Ustadz, seminggu pertama keluarga kami yang ngasih buka puasanya. Nah, dipesankan ke siapa? Ke Mutiara 10%. Pesen Mbak, pesen Mbak ya, menunya ini. Tolong dikirimkan ke pondok pesantren. Berapa Mbak? Santrinya 27. Tambahi es buah ya Mbak. Bagus enggak? Atau ke daerah-daerah pelosok. Lagi buka puasa bersama mula di Malang Kota. Mula Malang Kota KB. Sudah, nomor 2. Nomor 3,
berbagi baju lebaran untuk anak yang tidak mampu. Ngini loh, top. Berbagi apa? Baju lebaran. Dan kami ngomong Bu sama teman-teman di Pare, kami amalkan SDO, karena kalau sendiri abot, maka perlu bersama-sama, urunan kan gitu ya kan. Sudah ada satu panti asuhan, kami pilih panti asuhan sing paling ketoke itu paling kelihatan, paling kalau Anda masuk itu ngenes Bu. Aduh ya Allah kok gini ya gitu loh. Dimasukkan mobil, masukkan toko, kongon milih dewi, baju satu, celana satu, sepatu atau sendal. Senengnya Bu, itu kita rekam Bu, wajahnya itu kayak orang masuk surga. Loh Ustadz kok ruh? Saya kan pernah. Astagfirullahaladzim. Senengnya Bu, yang orang tuanya ndak tahu di mana, yang ndak pernah pulang sekian tahun, yang ndak pernah dikunjungi sama keluarganya, ndak usah Anda yang beliin. Kadang-kadang kegeden, kecilian, kelire gak cocok, ya ndak? Masukin toko, milih sendiri. Gini loh Bu, misalkan aku kuate mek nukok narek loro, ya loro jaan, ayo mikut 2 orang, anak tonggo, anaknya, anak ponaan yang orang tuanya kurang mampu. Ketika Anda ngajak anak Anda belanja lebaran, cangkingen jaan, ayo melok tuku sak seneng. Duh, bagus apa ndak? Bagus, karena bahagia itu Bu nular. Bahagia itu apa? Nular. Dan kesedihan juga nular. Maka kalau Anda kepingin bahagia nemen Bu, kalau Anda beli baju baru lah wis gelek, Anda gak riyoyo lah anyar terus. Saya lihat kok di pengajian sebelah sana jilbabnya merah, sebelah sini jilbabnya biru, sebelah sana hijau. Kok wong iki ganti terus jilbabnya rek? Jangan-jangan suaminya ini dirjen pajak ini. Jangan-jangan anaknya yang kemarin ngeroyok iki yo. Mosok iki ibu tasnya tapi gak podo. Nah, gitu Bu. Sudah bagi. Terakhir nomor 4. Membuat paket apa? Saya lupa. Yang 10 hari terakhir Ramadan itu apa? Oh, iktikaf. Terima kasih loh diingatkan, ya Allah lupa saya tadi. Membuat paket iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Perlu biaya enggak? Perlu sahur enggak? Perlu buka enggak? Nanti, nah kami Bu, ini sekali lagi Ustadz Rifki pamer, bukan saya, jamaahnya SDU, bukan saya. Bikin iktikaf, dikasih buku gratis, sahurnya bukanya mesti masakannya depot amanah ini. Iya, yang nyuple itu. Sudah, enak. Malam ada snack, ada kue, ada kolok. Nanti sesekali kan banyak anak-anaknya, kita kasih es krim, curut. Pulang dikei sak kresek, beras, mie, soge melarat, kudu nggawa. Gak oleh, udah saya enggak. Soge melarat, duwe gak duwe, cilik, gede, tuwek, bapak, anak, nggawa harus sak kresek. Ada amplopnya gini. Segini lo ndak, sebelum dibagi ya amplopnya pas ditumpuk itu loh segini, setelah dibagi ya berkurang ini, kita amplopi. Dan amplop itu Bu bukan untuk menghilangkan kemiskinan mereka, sekedar apa, cek seneng mulai iktikaf gowo. Siapa tahu nanti uang itu dia ndak butuh dikasihin orang, dikasihin anaknya buat beli permen, dibagi di jalan, boleh apa ndak? Nah, bikin paket iktikaf. Kenapa? Karena kalau orang yang iktikaf atas prakarsa Anda, terus orangnya dapat Lailatul Qadar, Anda dapat enggak? Dapat. Kenapa? Anda yang mempromotori. Ngerti promotor? Sini. Ini online nasional loh ini.
mempromotori. Maka nomor satu apa amalannya? Mengunjungi orang, tapi yang dikunjungi ojo sing mentereng, lek ustad loro poh lek nyambangi gak mandek sampai gak iso turu ustadz. Tapi ketika tonggo sebelah lu loro ta lah gak ngomong lek loro, ya apa ngomong wis kok bantu pernapasan. Nomor dua, berbagi buka tapi pas tempatnya harus pas. Bahkan lek perlu melo buka di tempat itu, kalau perlu ikut toh, biar anda lihat cerianya anak pondok yang yatim piatu itu ketika buka puasa menunya ayam juling, upin ipin itu loh ya, senengnya dia. Anda biasa. Nomor tiga apa? Berbagi baju lebaran. Nomor empat, bikin paket iktikaf, bungkusin. Nanti anda kasih ke masjid, mas yang di sini iktikaf berapa orang? Ini saya kasih paketan buat mereka. Ini uangnya buat mereka. Harus diterima loh ya, tidak boleh ditolak. Dan anda cari tempat-tempat yang memang pantas untuk nerima. Barakallahu fikum.